Lalu Xiao Yi berteriak sambil bertanya siapa orang yang bersama sang raja saat ini. Xiao Yi memiliki pendengaran yang sangat tajam. Saking tajamnya, ia mampu mendeteksi keberadaan seseorang hanya dengan pendengarannya saja. Karena sang raja tidak mau menjawab, Xiao Yi lalu hendak melepaskan anak panah. Meskipun terhalang tembok, Xiao Yi mengetahui posisi Fan Xian saat ini. Dengan cepat, sang raja menghentikannya dan berkata Fan Xian adalah menteri kerajaan yang memang ia ingin temui. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Yi langsung pergi. Fan Xian bertanya siapa pria itu. Sang raja menjawab ia adalah pasukan pribadi miliknya yang memiliki bakat dalam pendengaran dan master pemanah terhebat. Lalu, di saat Fan Xian hendak pergi, Xiao Yi menghalanginya sambil bertanya apakah benar ia yang membunuh Ju, master bela diri tingkat 8. Fan Xian membenarkan hal itu. Di sini Xiao Yi meragukan kehebatannya karena melihat tubuhnya seperti sangat lemah. Merasa tersinggung, Fan Xian sebelum pergi mengatakan apabila ia mengusik dan mengganggu orang-orang yang ia sayangi, maka ia akan membunuhnya. Seketika Xiao Yi merasa tertantang dengan perkataannya. Singkatnya, Fan Xian kembali dan melihat situasi seperti tidak baik-baik saja. Lin mengaku sebenarnya ia disuruh ayahnya untuk menguji dirinya dengan mempersiapkan pasukan untuk menyerang Fan Xian. Apakah ia memiliki seorang master yang melindunginya atau bukan? Namun sayang, tadi Lukman datang menemuinya dan pasukan milik ayahnya mengira Lukman adalah Fan Xian dan mereka salah tangkap. Lin meminta maaf akan hal itu. Sementara di tempat lain, salah satu pasukan telah pulang dan melapor kalau mereka telah berhasil menangkap Fan Xian. Tak lama kemudian, Fan Xian pulang dengan santainya bersama Linda, yang membuat Hong Dao menyadari mereka ini telah salah menangkap orang. Di sana, Lin Fu mengakui kesalahannya yang sedari awal ingin menguji Fan Xian dengan mengirim pasukan untuk menyerangnya karena ingin tahu apakah ia memiliki seorang master pelindung atau tidak. Karena hal itu ia pun meminta maaf. Fan Xian di sana tidak marah dan mengerti perasaannya yang masih mencari tahu siapa yang membunuh Lin Go saat ini. Hong Dao datang ke sana dan berkata pasukan mereka sudah salah menangkap orang. Yang ditangkap adalah putra mahkota. Lantas, Lin Fu sangat terkejut dan segera pergi. Saat bertemu dengan Lukman yang sedang disandera oleh pasukannya, Lin Fu meminta maaf atas perbuatannya dan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya. Siapa sangka Lukman tidak marah. Sebagai seorang ayah, Lukman tahu perasaannya setelah kehilangan anaknya dan ia juga tidak mempercayai perkataan Cheng Pipi yang berkata pembunuh Lin Go adalah Gu Jian dari kerajaan Baiki. Lalu di sana, Lukman mengajak Lin Fu untuk bersekutu dengannya. Ia bersumpah akan membantu mencari pelaku yang membunuh Lin Go. Lin Fu bersedia, namun ia tidak ingin adanya perjanjian tertulis dalam kerjasama itu. Karena menteri kerajaan tidak boleh memiliki hubungan dengan putra mahkota ataupun pangeran kerajaan. Tidak hanya ia yang diajak bersekutu, Fan Xian juga diajak oleh Lukman. Dikarenakan Fan Xian memiliki bakat bela diri, cerdas, dan hebat dalam puisi. Masa depannya akan terjamin di ibu kota apabila bersekutu dengannya. Fan Xian yang tahu kalau Lukman ini bersekutu dengan Lin Yu, ibunya Lin, menjadi merasa aneh. Kenapa secara tiba-tiba ingin membantunya? Karena sedari awal ia sudah tahu Lukman dan Lin Yu tidak setuju ia menikah dengan Lin. Tak lama kemudian terdengar suara keributan di luar. Saat dicek, ternyata pasukan yang berjaga telah tewas terbunuh. Tentu saja mereka terkejut dan ketakutan.
Fan Xian, satu-satunya orang yang bisa bela diri, lalu keluar untuk mengecek. Ternyata itu ulah dari Xin, anak buahnya Li Cheng, pangeran kedua. Alasan mereka datang ke sana karena mendapatkan kabar bahwa putra mahkota telah diculik dan mereka ingin melepaskannya. Setelah bertemu dengan putra mahkota, Li Cheng bertanya siapa yang menculiknya. Lukman mengaku ia tidak tahu dan curiga ini pasti ulah para bandit. Lukman sengaja tidak mengatakan kalau semuanya ini gara-gara Lin Fu, supaya Lin Fu tidak dijatuhi hukuman. Terlihat jelas Li Cheng dan Lukman tidak menyukai satu sama lain, namun mereka hanya berpura-pura bersikap baik saat bertemu satu sama lain. Di sini, Li Cheng menyadari Lukman ingin mengambil Fan Xian untuk menjadi pengikutnya, dan Li Cheng tidak akan membiarkan itu terjadi. Di malam harinya, Fan Xian mulai menyusun strategi untuk memasuki kamar Ibu Suri dalam mencari kunci kotak milik ibunya. Paman Wu berkata, di sisi Ibu Suri terdapat Kasim Ho. Meskipun sudah tua, Kasim Ho sangat jago bela diri. Ia tahu akan hal itu karena ibunya Fan Xian di saat masih hidup sangat dekat dengan Ibu Suri. Lalu keesokan harinya, saat sedang makan, Fan Xian dipinta ayahnya untuk pergi berkunjung ke istana. Karena ia akan menikah dengan Lin, para selir dari sang raja sangat ingin bertemu dengannya. Ia tidak sendirian, karena ibu tirinya beserta Ruo akan menemaninya pergi. Setelah selesai makan, Fan Xian meminta Ruo untuk mengingat setiap lokasi di kerajaan dan menggambarkannya, terutama lokasi menuju ke kamar Ibu Suri. Tanpa bertanya apapun, Ruo bersedia melakukannya. Singkatnya, Fan Xian, ibu tirinya, beserta Ruo telah tiba di istana kerajaan dan para Kasim menyambut kedatangan mereka. Lalu, ibu tirinya meminta Fan Xian untuk menjaga sikap saat berada di istana. Jangan sampai membuat kekacauan. Di sini ibu tirinya tidak tahu. Jangankan di hadapan para selir, ia saat bertemu dengan sang raja saja tidak pernah sekalipun memberikan hormat. Namun di sini, Fan Xian mengiyakan perkataan ibu tirinya. Lalu mereka bertemu dengan selir Yi yang merupakan sepupu ibu tirinya. Selir Yi yang melihat Fan Xian untuk pertama kalinya sangat menyukai karena memiliki sikap yang sopan. Kasim lalu membawa Fan Xian untuk bertemu dengan beberapa selir yang lainnya. Saat sedang berjalan, Ruo tertawa melihat kakaknya ini yang baru pertama kalinya ia melihat begitu sopan kepada orang lain. Lalu ia pun bertemu dengan selir yang bernama Selir Ning, yang merupakan ibunya Lukman, putra mahkota. Fan Xian terkejut saat melihat Selir Ning, orangnya sangat sopan, baik hati, lembut, dan kalem. Tidak seperti Lukman. Selir Ning yang mengetahui Fan Xian jago dalam membuat puisi, lalu berkata ia sangat menyukainya. Tidak hanya itu, ia pun akan memberikan beberapa buku yang biasa ia baca untuk menambah wawasan mengenai puisi Fan Xian. Namun Fan Xian menolaknya dengan alasan ia tidak terlalu suka membaca buku. 红楼是你写的，多谢贵妃娘娘没有在。爱读书。 Lalu kemudian ia menemui salah satu selir yang bernama Selir Cai, yang merupakan ibunya Li Cheng, pangeran kedua. Seperti Li Cheng, Selir Cai hebat dalam berpedang dan selalu berlatih. Setelah bertemu dengan Fan Xian, ia pun merasa ragu kepadanya karena tubuhnya kurus. Namun kenapa bisa membunuh Ju, master bela diri tingkat 8? Fan Xian menjawab, banyak orang yang melihat ia membunuh Ju tempo hari. Kalau tidak percaya, Selir Cai boleh tanyakan kepada orang-orang. Di sana, Selir Cai memutuskan obrolan dan berkata Lin sudah menyukainya dan ia pun merestui pernikahan mereka berdua.
Setelah berkata seperti itu, Fan Xian dipinta pergi karena ia masih ingin melatih. 不是，我没有，我 Lalu terakhir, Fan Xian dibawa Kasim untuk menemui Ibu Suri. Namun sayang, setelah tepat di depan kamarnya, Ibu Suri justru tidak jadi ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat Fan Xian sedikit kesal. Lalu Kasim Ho keluar dan meminta Fan Xian untuk pulang. Untuk pertama kalinya, Fan Xian melihat Kasim Ho, yang dikatakan Paman Wu memiliki bela diri yang sangat hebat. Setelah Kasim Ho kembali masuk, Ibu Suri mengatakan alasan ia tidak menyuruh Fan Xian masuk karena ia seperti pernah melihatnya. Namun ia lupa. 说不清楚。 Karena tugasnya telah selesai, Kasim sesaat berkata bahwa Li Yun, ibunya Lin, ingin menemuinya. Fan Xian terkejut karena Li Yun tidak masuk ke dalam daftar list yang ingin ia temui. Setelah bertemu dengan Li Yun, ia pun memberikan hormat. Lalu ia dipinta Li Yun untuk memijit kepalanya yang saat ini sedang pusing. Fan Xian melakukan hal itu. 开始了吗？ Siapa sangka, secara terang-terangan, Li Yun lalu tertawa dan berkata, aneh rasanya seorang pembunuh sedang bersama dengan seorang yang ingin ia bunuh. Seketika Fan Xian berhenti memijit kepalanya dan bertanya maksud dari perkataannya itu. Li Yun lalu mengaku bahwa ia adalah orang yang merencanakan pembunuhannya. Mulai dari Ju, Lin Go, Lily, dan kedua pendekar wanita kemarin, semua orang itu yang ingin membunuhnya atas perintah darinya. Sontak, Fan Xian terkejut dan menjadi marah. Secara tidak langsung, kematian Teng Zi ulah dari Li Yun. Di sana, Li Yun mengatakan apabila ia dendam dan ingin membunuhnya, silakan saja. Fan Xian yang hebat melihat detak jantung seseorang, lalu melihat Li Yun setelah berkata seperti itu, jantungnya berdegup sangat kencang. Ia pun lalu memijit lehernya, yang membuat Li Yun langsung terkejut karena berpikir Fan Xian akan membunuhnya. Di sini Fan Xian mencoba bersikap tenang. Setelah melakukan itu, ia pun hendak pergi. Lalu sesaat, ia pun menoleh ke belakang, yang ternyata ia sudah tahu Xiao Yi sedang menjaga Li Yun dari arah luar. Fan Xian berkata ia berniat membunuhnya, namun tidak sekarang. Ia tahu Li Yun tidak takut akan kematian, namun ia takut apabila posisinya di kerajaan menjadi jatuh, dan hal itu yang akan ia lakukan. Li Yun menjawab ia akan menantikan hari itu terjadi. Setelah keluar, ia pun berlimpas dengan Xiao Yi, sambil berkata keberadaan Xiao Yi sudah ia ketahui sejak awal. Dari sinilah Xiao Yi sadar, Fan Xian bukan orang sembarangan. Lalu di tempat lain, Tuan Yan mengumpulkan beberapa pasukan lembaga penyelidik. Di sini ia merencanakan pembunuhan Cheng Pipi untuk menyingkirkannya dari posisi pemimpin. Karena ia tahu Cheng Pipi berniat menjadikan Fan Xian sebagai penerus pemimpin lembaga penyelidik, ia sangat tidak setuju akan hal itu. Setelah kembali, Fan Xian meminta Ruo untuk menggambar denah lokasi setiap ruangan di istana yang menuju ke kamar Ibu Suri. Sesaat ia dipanggil ayahnya dan memperkenalkan seorang kasim kerajaan yang bernama Xin Qi. Kedepannya, Xin Qi akan menjadi anak buahnya, dikarenakan Fan Xian saat ini telah resmi menjadi seorang menteri kerajaan. Tidak hanya itu, Fan Xian juga harus datang ke dalam pertemuan antar kerajaan, karena saat ini kerajaan Baiki menyatakan untuk berdamai dengan kerajaan Qing mereka. Tentu saja Fan Xian menolak karena ia tidak ada pengalaman mengenai masalah itu. Xin Qi yang tingkahnya kocak berkata, Fan Xian cukup duduk tenang saja di saat pertemuan, biarkan ia yang mengatasi semuanya. Lalu, di saat ia keluar menemui Wang, tiba-tiba pasukan hitam menghampirinya sambil berkata, Cheng Pipi hendak dibunuh oleh pengkhianat di lembaga penyelidik.
Mendengarkan hal tersebut, mereka pun segera pergi. 这跟庄慕寒又有什么关系？ Lalu Fan Xian bersama yang lainnya segera membawa Cheng Pipi ke tempat yang lebih aman dari kejaran para pengkhianat. Namun sayang sudah terlambat. Pasukan lembaga penyelidik mengejar mereka untuk membunuh Cheng Pipi. Alhasil, mereka pun bersembunyi ke dalam penjara dan mengunci pintu tersebut. 他也是人， Sesaat, Lily melihat mereka yang seperti terburu-buru. Cheng Pipi meminta Wang menekan tombol rahasia yang dapat membuka pintu di balik dinding. Setelah terbuka, mereka pun segera masuk. 这里面就是地牢的最深处了。 Kemudian, Fan Xian meminta kunci penjara yang mengurung Lily karena ia berjanji kepada Lily akan menjaga nyawanya agar tetap selamat. Setelah mendapatkan kunci itu, ia pun segera pergi melepaskannya. 等我一下，这孩子不错呀。 Secara bersamaan, pasukan pengkhianat berhasil mendobrak masuk ke dalam. Ternyata, tempat rahasia itu satu-satunya penjara yang digelar penjara neraka. Fan Xian melihat terdapat rantai yang membentang keluar. Cheng Pipi menjelaskan, di dalam penjara itu terdapat seorang master terkuat di dunia bela diri yang berasal dari kerajaan Baiqi yang bernama Xiao En. Alasan kakinya patah dan tak dapat berjalan lagi itu dikarenakan saat bertarung melawan Xiao En, yang di saat dulu kerajaan Qing berperang melawan kerajaan Baiqi. Xiao En berhasil ditangkap, namun resikonya Cheng Pipi menjadi lumpuh. 他叫小恩， Pasukan pengkhianat lembaga penyelidik berhasil menemukan tempat rahasia itu. Fan Xian lalu bersiap untuk melawan, namun dihentikan oleh pemimpin pasukan hitam dan mengambil pisaunya karena ia yang akan bertarung. 你干什么？等着。 Tak lama setelah itu, mereka tidak mendengarkan suara apapun di luar. Lalu, mereka pun segera keluar dan melihat pasukan pengkhianat telah tewas terbunuh. Lily berkata, ia ingin masuk ke dalam penjara lagi karena satu-satunya tempat teraman adalah di sana. Karena permintaan darinya, Wang memasukkan ia ke dalam penjara lagi. 拿自己当诱饵。 Setelah keluar, pemimpin pasukan hitam sedang berhadapan dengan Tuan Zui. Di sana Tuan Zui bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Cheng Pipi menjawab terdapat pengkhianat yang ingin membunuhnya saat ini. Namun semuanya telah teratasi atas pertolongan Fan Xian. Lalu Cheng Pipi meminta Zui untuk mengumpulkan semua pemimpin divisi sekarang juga. 属下这次回京都， Setelah semuanya berkumpul, Cheng Pipi memperkenalkan satu persatu pemimpin dari masing-masing divisi. Di sana ada Tuan Zui dari divisi kelima, Tuan Yan divisi keempat. Pemimpin divisi kedua sedang di perbatasan dan belum kembali. Lalu pemimpin divisi ketujuh, yaitu pemimpin pasukan hitam yang sedari tadi bersama mereka, yang bernama Yingzi. Pemimpin divisi ke-8, seorang pria yang hobi baca buku, yang bernama Suanju. Ia bertugas di bagian percetakan buku. Dan yang terakhir, divisi ketiga ada Tuan Fei, gurunya Fan Xian sendiri. Namun karena Tuan Fei juga tidak berada di tempat, posisi divisi ketiga digantikan sementara oleh seseorang yang bernama Leng. Fan Xian bertanya kenapa ia terbaring di sana. Leng menjawab, ia sedang menguji sebuah racun yang ia buat kepada dirinya sendiri. 我先休息会儿。哎， Lalu Cheng Pipi menjelaskan, pertemuan itu ia lakukan untuk membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Mulai sekarang dan ke depannya, posisi pemimpin lembaga penyelidik akan ia serahkan kepada Fan Xian. Seketika, Zui bersama Yan sangat terkejut dan merasa tidak setuju karena Fan Xian orang baru.
Namun Cheng Pipi tidak meminta usul dari mereka. Ia mengundang mereka saat ini hanya untuk memberikan kabar itu saja. Apabila tidak setuju, silahkan mengundurkan diri dari lembaga penyelidik.